Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya Aulia Fitri Ramadini dengan ujung NIM 070. Dan saya Zeti Purwaeni dengan ujung NIM 052. Saya Pinka Sriwayuni dengan ujung NIM 036. Dan saya Revi Erwita dengan ujung NIM 044. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai materi uji lipid. Dalam uji kelarutan dalam air ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelarutan sampel yang mengandung lipid dalam air. Sampel yang digunakan pada praktikum adalah mentega, minyak samin, minyak wijen, minyak sayur, yang keduanya merupakan jenis lipid berupa lemak dan minyak. Berdasarkan hasil pengamatan, keempat sampel menunjukkan hasil positif terhadap uji kelarutan dalam air, yaitu tidak larut dan membentuk dua lapisan terpisah. Hal ini sesuai dengan teori like dissolves like, yang menyatakan bahwa suatu zat akan lebih mudah larut dalam pelarut dengan tingkat kepolaran yang sama. Lipid memiliki bagian kepala yang bersifat polar dan ekor yang bersifat non-polar, sedangkan air merupakan pelarut polar. Ketika lipid dicampurkan dengan air, bagian kepala yang polar akan berada di permukaan dan berinteraksi dengan air, sedangkan ekor non-polar akan menjauh dari air, membentuk tetesan lemak. Akibatnya, terbentuk dua lapisan yang terlihat pada hasil pengamatan, yaitu lapisan kuning dari mentega dan lapisan bening kekuningan dari minyak sayur yang merupakan bagian non-polar lipid yang tidak berinteraksi dengan air. Uji kelarutan dalam alkohol. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kelarutan sampel yang mengandung lipid dalam pelarut alkohol. Sampel yang digunakan dalam praktikum ini yaitu mentega, minyak samin, minyak wijen, dan minyak sayur. Keduanya termasuk lipid berupa lemak dan minyak. Berdasarkan hasil pengamatan, kedua sampel tersebut larut dalam pelarut etil alkohol setelah mengalami pemanasan. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa suatu zat akan lebih mudah larut dalam pelarut yang memiliki tingkat kepolaran serupa. Lipid memiliki struktur dengan kepala yang bersifat polar dan ekor yang bersifat nonpolar, sedangkan etil alkohol mengandung gugus hidroksil yang bersifat polar serta rantai etil bersifat nonpolar, sehingga secara umum, alkohol memiliki sifat yang mendekati nonpolar. Ketika lipid dicampurkan dengan etil alkohol, bagian kepala lipid yang polar akan berinteraksi dengan gugus hidroksil alkohol yang juga polar. Sementara bagian ekor lipid yang nonpolar akan bereaksi dengan rantai etil pada alkohol. Sebelum dipanaskan, kedua sampel yang sedikit larut dalam etil alkohol yang ditunjukkan dengan adanya endapan di bagian bawah, namun etil pemanasan dilakukan mentega dan minyak sayur menjadi larut sempurna dalam pelarut etil alkohol. Pemanasan yang dilakukan akan menyebabkan energi kinetik partikel zat meningkat sehingga partikel zat antara partikel zat terlarut dan partikel zat pelarut. Selain itu, pemanasan bertujuan untuk mengoptimum etil alkohol dengan mentega dan minyak sayur agar larut dan dapat membantu agar reaksi lebih cepat dengan etil alkohol. Menguji keberadaan gliserin atau lemak dan dapat digunakan untuk menguji kualitas lipid dari bau yang dihasilkan. Nah, prinsip uji akrolein, apabila gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat dalam minyak dan lemak, bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid akrilat, yang disebut juga akrolein yang berbau tengik. Nah, penambahan kristal putih KHSO4 sebagai katalis reaksi gliserol. Kristal KHSO4 bertindak sebagai pendehidrasi yang akan menarik air dari gliserol yang ada pada sampel. Uji ini dilakukan pemanasan agar pada bagian gliserol terdehidrasi sehingga kandungan airnya hilang dan akan membentuk akrolein atau aldehid akrilat yang memiliki bau khas, yakni bau seperti lemak yang terbakar atau bau tengik. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, keempat sampel menunjukkan hasil positif terhadap uji akrolein yang ditunjukkan dengan menghasilkan bau tengik setelah dipanaskan. Uji Baudoin. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan minyak sesamen. Minyak sesamen memberikan ciri khas warna merah warna dengan asam klorida. Uji Baudoin. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan minyak sesamen. Minyak sesamen memberikan ciri khas warna merah mawar dengan arang. Baudoin. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan minyak sesame. Minyak sesame memberikan ciri khas warna merah mawar dengan asam klorida pekat dan larutan furfural. Minyak sayur mengandung 5% minyak sesame, sedangkan mentega murni tidak mengandung minyak sesame. Uji ini dapat diterapkan untuk mengetahui sampel yang diberikan mengandung panaspati G atau tidak. Warna merah mawar muncul saat minyak sayur diuji Baudoin. Warna merah mawar terbentuk karena adanya minyak wijen. Dengan demikian, hal ini menunjukkan banyak minyak sayur mengandung minyak wijen, sedangkan mentega murni tidak mengandung minyak wijen.
Hasil pengamatan pada saat percobaan, hasil yang didapatkan adalah hanya sampel positif pada minyak wijen dalam uji tersebut. Hal ini disebabkan komposisi bahan yang digunakan mengandung sesame sehingga diuji dengan tes Baudoin. Warna merah muncul yang menandakan terdapat minyak sesame pada sampel minyak. Berbeda dengan sampel mentega dan tidak mengandung minyak wijen, sehingga jika diuji dengan tes Baudoin tidak memberikan warna merah. Hubble dilakukan uji ini bertujuan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Dengan menggunakan reaksi reagen Hubble ini berfungsi sebagai pengadisi ikatan rangkap yang ada pada asam lemak jika jenuh menjadi ikatan tunggal. Asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan ganda pada gugus hidrokarbonnya, sedangkan asam lemak jenuh mempunyai ikatan tunggal hidrokarbon. Reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah violet ketika reagen Hubble diteteskan ke asam lemak. Lalu warna kembali lagi ke warna kuning, warna merah violet yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat banyak ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Hasil pengamatan pada percobaan yang dilakukan, mentega, minyak sayur, dan minyak wijen terbukti mengandung asam lemak tidak jenuh. Uji ini positif untuk lemak ataupun minyak yang memiliki asam lemak tidak jenuh walaupun dalam jumlah sedikit. Demikianlah penjelasan materi mengenai uji lipid kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.